saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada. Anda kembali bersama kami pada acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen bersama Ibu Esther Cahya, Sarjana Psikologi, dan juga Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau berdua adalah pakar konseling keluarga dan juga dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara Malang, akan menemani Anda dalam sebuah perbincangan yang pasti sangat menarik dan bermanfaat. Kali ini kami akan berbincang-bincang tentang mengalahkan pikiran negatif. Dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Pak Paul, berpikiran negatif, pengertian orang bisa macam-macam. Tetapi di dalam pembicaraan kita kali ini sebenarnya apa yang Pak Paul maksudkan dengan pikiran negatif itu, Pak Paul? Yang pertama, berpikir negatif di sini yang saya maksud bukanlah berpikir negatif yang realistik. Jadi saya kira ada batas-batas di mana kita bisa berkata tidak bisa lagi berpikir positif atau optimistik. Kita harus melihat kenyataan yang memang buruk. Nah, yang saya maksud adalah sebuah pola. Sebuah pola artinya adalah suatu kecenderungan. Kalau menghadapi suatu masalah atau suatu hal, yang dilihat adalah yang negatifnya. Dan bukan hanya hal tertentu, tapi boleh dikata menghadapi segala macam hal. Selalu yang disoroti adalah aspek-aspek yang negatifnya. Seolah-olah yang positif itu luput dari pandangannya. Misalnya, contoh konkretnya bagaimana, Bapak? Misalnya seseorang akan menempuh ujian. Nah, dia langsung sudah berpikir bahwa dia akan gagal dalam ujiannya. Dia adalah orang yang memiliki banyak kekurangan sehingga dia nggak mungkin belajar dengan baik. Dia itu orang yang memang nggak bisa berpikir cepat. Teman-temannya berpikir dengan cepat, jadi dia tahu dia akan tertinggal nanti. Nah, dengan kata lain, dia sudah mengantisipasi bahwa dia akan mengalami kegagalan. Nah, ini saya kira yang seringkali terjadi pada kita. Sewaktu kita ini takut ya, bahwa kita akan mengalami suatu kegagalan atau kekalahan. Jadi saya boleh panggil juga bahwa pola pikir negatif sebetulnya merupakan reaksi kalah terhadap tantangan. Kita belum menghadapi tantangan itu, kita sudah beranggapan kita akan kalah. Nah, pikiran negatif jadinya sebetulnya ya berfungsi untuk menghindari kekalahan tersebut. Nah, dengan kita mengisi dengan pikiran-pikiran negatif, kan akhirnya kita nggak akan melakukannya. Nah, dengan kita tidak melakukannya, berarti kan kita terbebaskan dari kekalahan itu. Atau, kalaupun kita melakukannya, misalkan ujian itu kita ambil, terus kemudian hasilnya benar-benar jelek, kita nggak akan terkejut. Kita akan mudah berkata, ya memang saya sudah mengantisipasi saya bakal dapat jelek, saya memang nggak seberuntung teman-teman saya yang bisa berpikir dengan cepat, saya belajar perlu waktu yang lama, ya memang akan saya begini kok hasilnya. Dengan kata lain, dia nggak usah menghadapi realitas kekalahan sepahit itu, dengan cara ya mengisi pikiran-pikirannya dengan hal-hal yang negatif tadi. Tapi kalau ada orang yang mengatakan, ya karena memang pengalaman menunjukkan seperti itu, bagaimana Pak Paul? Nah, ini yang seringkali menjadi alasan orang-orang yang berpikir negatif ya, bahwa bukankah di masa yang lampau saya sudah mengalami kekalahan, maka pasti saya akan mengalami juga kegagalan. Pertanyaannya adalah, apakah satu kegagalan akan dengan pasti membawa kita kepada kegagalan berikutnya? Kan belum tentu sebetulnya. Jadi nanti akan kita coba lihat ya cara-cara untuk menanganinya. Tapi memang saya bisa memahami akan ada orang yang berkata, ya saya memang pernah gagal, saya pernah nggak bisa, jadi ya pasti saya juga nggak bisa. Namun saya mau tekankan bahwa satu kegagalan belum tentu membawa kita kepada kegagalan berikutnya. Ya, apakah itu sehubungan dengan kurang percaya dirinya? Seseorang yang kurang percaya diri gitu. Saya kira berkaitan dengan itu, Pak Gunawan. Jadi ada kalanya
Karena kita kurang percaya diri dan kita mengantisipasi kita bakal gagal, maka kita buru-buru mengisi benak kita dengan pikiran-pikiran negatif itu. Nah, tapi yang menarik adalah Pak Gunawan, salah satu ciri kepribadian yang mudah sekali ya berpikir negatif adalah orang yang perfeksionis. Orang yang bergebu-gebu dan tersedot untuk melakukan sesuatu sesempurna mungkin. Nah, pola ini mudah sekali melahirkan pola pikir negatif. Saya kira ada beberapa penyebabnya ya. Seseorang yang perfeksionis itu melihat sesuatu secara mendetail. Nah, karena mendetail, dia melihat banyak. Melihat terlalu banyak, yang kecil-kecil sekali. Dan orang yang perfeksionis itu sukar menoleransi yang namanya kekurangan. Jadi, memang orang yang perfeksionis mudah sekali untuk melihat dan menitik beratkan pada yang negatif. Dan gagal akhirnya melihat yang positif. Ada orang yang mengatakan seperti ini, Pak Paul. Apakah dia tergolong perfeksionis atau enggak ya? Dia bilang, ya pokoknya kalau kita sudah berpikir yang jelek-jelek ini, kalau misalnya memang sungguh-sungguh jelek kan nggak sampai jatuh. Dan kalau memang ternyata baiknya, ya anugerah gitu. Itu apakah bagian dari sikap perfeksionis itu? Mungkin bukan perfeksionis kalau dalam hal seperti itu. Tapi itu lebih merupakan gambar mental yang menyeluruh dari orang yang berpola pikir negatif. Jadi senantiasa mengalasi sesuatu itu dengan yang negatif. Sehingga kalaupun dia harus jatuh, dia nggak akan merasa terlalu sakit. Karena dia sudah siapkan dirinya dengan yang negatif itu. Maka tadi saya tekankan pada awalnya bahwa berpola pikir negatif sesungguhnya upaya untuk mengurangi ya sakitnya kekalahan atau kegagalan, atau upaya untuk menghindar dari sakitnya kekalahan atau kegagalan, gitu. Sedangkan mungkin kalau orang perfeksionis berarti kalau dia sudah antisipasi ini akan gagal, dia cenderung yang tidak melakukan apa-apa itu tadi. Sama sekali, betul. Karena bagi dia sesuatu itu harus sempurna atau tidak sama sekali. Jadi begitu dia melihat banyak yang negatif, dia akan berkata tidak. Namun memang orang yang perfeksionis sebetulnya karena terlalu tinggi dalam standarnya, sehingga yang di bawah standar itu dianggap negatif. Gitu. Jadi memang mudah berpikir negatif karena itu dia, standarnya yang terlalu tinggi. Semua harus sesuai dengan standar itu. Yang menurut orang lain sebenarnya sudah baik, bisa jadi buat dia tetap sebagai satu kegagalan. Gitu. Betul. Betul. Tapi dalam hal itu kan merupakan suatu bentuk perlindungan terhadap dirinya sendiri, Pak. Orang yang berpikir negatif itu. Atau lari dari kenyataan, itu yang mana? Saya kira betul ya Pak Gunawan, bahwa itu adalah upaya untuk melindungi diri dalam pengertian melindungi citra diri yang selama ini dimilikinya. Dia melihat dirinya sebagai orang yang berkualitas tinggi. Jadi dia mencoba mempertahankannya. Nah, saya nggak berkata hiduplah sembarangan dan tidak usah menghasilkan karya yang indah atau yang bermutu. Namun saya kira bedanya adalah orang yang perfeksionis dikuasai sehingga tidak bisa fleksibel untuk menerima sesuatu yang di bawah standarnya. Nah, yang saya kira lebih sehat adalah kemampuan untuk fleksibel sehingga mengurangi standar kalau memang itu yang terjadi dan itulah keadaannya. Nah, orang yang perfeksionis memang nggak mempunyai kefleksibelan itu. Dia sangat dikuasai, terobsesi dengan keinginannya mencapai kesempurnaan. Apakah pikiran negatif pada orang perfeksionis ini juga akan mempengaruhi dalam dia berpikir tentang orang lain, Pak Paul, selain kepada diri sendiri? Saya kira akan berpengaruh, Bu Esther. Jadi, orang-orang perfeksionis biasanya mengharapkan orang melakukan sesuatu yang dia minta sesempurna mungkin pun, dan sulit menerima karya kerja orang yang dianggapnya tidak mencapai standar dia. Jadi dia bukan saja melihat kekurangan pada karyanya, tapi mudah sekali melihat kekurangan pada karya orang lain pula. Nah, kalau nggak hati-hati, dia akan menyalahkan orang seolah-olah orang itu sengaja nggak memberikan karya terbaiknya.
meskipun sesungguhnya orang itu memang ya terbatas dalam karya atau kemampuannya. Mungkin akhirnya saya membayangkan bisa jadi menimbulkan prasangka-prasangka yang lain ya. Dalam arti memang dia tidak suka sama saya, dia tidak mendukung saya. Bagus sekali Bu Esther, saya kira itu mudah sekali terbentuk ya, karena dia langsung mempribadikan hal-hal itu, beranggapan bahwa orang-orang ini memang ya sengaja nggak mau menghargai dia, nggak mau memberikan dukungan kepada gagasannya atau kerjanya, ya begitu dah, langsung ke pribadi. Iya, nah, di orang-orang semacam itu kan pasti terpengaruh oleh latar belakangnya, Pak Pol. Apa yang terjadi sebelum dia terbentuk seperti itu sebenarnya? Saya kira iya Pak Gunawan. Jadi saya harus akui bahwa salah satu penyebab yang lainnya dari pola pikir negatif adalah kemungkinan seseorang pernah atau cukup sering mengalami kegagalan atau kekalahan. Jadi tadi ini kembali lagi kepada yang tadi Bu Esther sudah katakan, akhirnya dia gamang ya dengan tantangan. Karena terlalu sering tantangan itu tidak bisa dilewatinya. Justru waktu ada tantangan, dia itu jatuh, dia itu gagal. Dan dia pernah berusaha sebaik-baiknya. Namun kalau sudah beberapa kali gagal, kecenderungannya memang orang akan takut gagal. Saya berikan contoh yang mudah sekali. Misalkan kita ini melamar pekerjaan. Kita lamar sekali, ditolak. Kita masih bersemangat. Lamar kedua kali, masih bersemangat meskipun telah ditolak. Tapi saya kira kalau kita sudah melamar pekerjaan misalnya 7-8 kali, untuk ke-9 kalinya, kita nggak bisa enggak ya. Sudah mengisi pikiran kita dengan ditolak lagi. Betul. Dengan antisipasi kita bakal ditolak. Sebab kenapa? Sebab sekali lagi, ya sebagai manusia kita mau melindungi diri. Kita nggak bisa merasakan sakitnya penolakan yang ke-9 kali. Jadi untuk mengurangi rasa sakit itu ya kita langsung sudah berkata saya akan pasti tolak. Nah, jadi ada kalanya memang pola pikir negatif muncul dari pengalaman hidup yang syarat dengan kekalahan atau kegagalan. Kalau dari lingkungan keluarga pada masa kecil atau pada masa remaja begitu punya pengaruh nggak Pak Paul? Saya kira berpengaruh pula Bu Esther. Jadi saya kira ini adalah penyebab lainnya dari pola pikir negatif, yaitu pada masa pertumbuhannya, dia hidup dengan figur-figur penting yang kerap melecehkannya atau justru meragukan kesanggupannya. Saya pernah mendengar suatu kesaksian ya dari orang yang selalu mengalami kegagalan dalam tes, dalam ulangan ya, waktu masa kecil. Kemudian suatu hari dia berhasil mendapatkan nilai yang baik. Nah, ironisnya pada waktu si guru mendapati nilainya baik, komentar pertama yang dia lontarkan kepada si anak tersebut adalah, kamu nyontek dari siapa? Jadi ya si guru rupanya ya beranggapan anak ini nggak mungkin meraih nilai yang baik. Padahalnya saat itu si anak berusaha sekeras mungkin dan berhasil mendapatkan nilai yang baik. Jadi memang orang lain pun kalau sudah mempunyai prasangka, ya itu akan tetap berperan ya dalam penilaiannya terhadap orang lain. Nah si anak ini yang menjadi korban. Jadi ya hal-hal seperti tadi ya, pelecehan, orang meragukan kemampuan, nggak bisa enggak akan tertanam, akan menjadi akhirnya pola pikir dia bahwa iya ya, orang kok selalu meragukan kemampuan saya, orang selalu kok menghina saya, orang yang nggak mampu. Jangan-jangan itu benar bahwa memang saya orang yang nggak bisa apa-apa. Dan karena udah berpikir dia bakalan nggak bisa, ya akhirnya sungguh-sungguh dia membuktikan dia nggak bisa. Ya memang baru beberapa hari yang lalu itu saya ketemu seorang ibu yang dia katakan pada saya menyesal karena dulu ketika anaknya itu masih kecil dalam pengertian SD gitu Pak, selalu dikata-katain kamu bodoh, kamu tidak mampu, dan itu memang terjadi betul gitu, sampai dia katakan wah, apa yang saya katakan itu menjadi kenyataan sekarang dan dia menyesali itu. Tapi bagaimana sekarang menumbuhkan rasa percaya diri pada anak itu bahwa sebenarnya dia bisa? Saya kira perlakuan kita memang kalau kita adalah orang tuanya ya harus memberikan lebih banyak dukungan dan mengurangi celaan-celaan.
Saya mau memberikan suatu gambaran ya melalui kisah yang sungguh-sungguh terjadi. Ini adalah salah sebuah riset ya. Di sebuah sekolah diadakan riset. Risetnya adalah seperti ini. Siswa yang masuk menjalani tes masuk. Nah, guru yang pertama, sebut saja guru A, diberitahukan bahwa tes masuk anak-anak ini tinggi-tinggi. Ya. Nah, di kelas yang lain, guru yang satunya diberitahukan bahwa guru B misalkan, siswa itu tes masuk siswa-siswa itu buruk. Nah, guru A dan guru B menghadapi siswa yang baru. Apa yang terjadi? Ternyata pada akhir tahun ajaran, siswa dari guru A menghasilkan nilai yang tinggi-tinggi, sedangkan hasil dari guru B, siswanya itu nilainya buruk-buruk. Nah, ternyata apa yang terjadi dalam studi itu diselidiki bahwa si guru A karena beranggapan bahwa siswanya ini tes masuknya tinggi-tinggi, mereka adalah siswa yang pandai. Si guru B karena melihat siswa ini nilainya buruk, beranggapan yang masuk ke kelas dia adalah anak-anak yang kurang pandai. Si guru A memperlakukan siswanya sebagai siswa yang pandai, memberikan pujian, memberikan tantangan yang tinggi. Si guru B karena menganggap siswanya itu kurang pandai, memperlakukan siswanya sebagai orang-orang yang kurang pandai. Tantangannya dikurangi, pujian-pujian dikurangi, dan hasil akhirnya memang beda. Jadi saya kira kalau kita orang tua harus berhati-hati ya dalam memberikan komentar, jangan sampai kita melecehkan anak. Yang diperlukan memang adalah dorongan-dorongan. Ya, tapi dalam contoh yang Pak Pol tadi sebutkan yang terakhir ini kan yang dipengaruhi itu gurunya, Pak, bukan siswanya gitu. Tetapi kenapa dia tiba-tiba menjadi punya pikiran yang negatif ya terhadap anak didiknya? Ya, memang itu suatu percobaan, dan ternyata ya waktu seorang guru melihat bahwa tes masuk siswanya itu buruk, dia sudah beranggapan bahwa siswanya itu memang orang-orang yang tidak pandai. Nah, itu adalah suatu percobaan. Sebetulnya siswa-siswa itu sebetulnya tidak mengalami tes apapun, itu adalah tes yang dibuat saja hasilnya untuk si guru dan untuk diuji apakah memang akan membuahkan perbedaan. Nah, ternyata ada bedanya. Jadi pengaruh dari luar, stimulan dari luar itu akan berpengaruh pada seseorang, pola pikir seseorang itu negatif atau positifnya gitu, Pak? Saya kira iya. Jadi kalau kita memang terlalu sering ya menerima pelecehan dan penghinaan, kita cenderung akan mengembangkan pola pikir yang negatif. Jadi penanganannya bagaimana, Pak, sekarang? Yang pertama adalah kita harus memfokuskan pada apa yang ada atau yang telah terjadi, bukan pada yang tidak ada dan yang belum terjadi. Jadi sekali lagi contoh misalnya mengenai melamar pekerjaan. Kalau belum terjadi, karena kita belum melamar yang ke-9 ini, kita jangan langsung berkata saya pasti gagal. Karena memang belum terjadi. Meskipun yang 1-8 sudah terjadi. Yang ke-9 tetap kita harus berkata belum terjadi. Ini yang terjadi pada Thomas Alva Edison suatu menemukan listrik. Saya nggak ingat ke 1000 berapa kalinya eksperimen itu dilakukan baru dia menemukan listrik. Nah, mungkin sekali pada waktu dia ke-900, dia tetap berkata yang ke-900 belum saya lakukan. Jadi belum bisa saya katakan saya pasti gagal. Jadi fokuskan pada apa yang ada atau yang telah terjadi, bukan yang tidak ada dan yang belum terjadi. Ya, memang menarik itu pernyataan Thomas Alva Edison yang mengatakan saya sudah mencoba sekian ratus kali. Kenapa saya tidak mau mencoba sekali lagi, dan yang terakhir itu ternyata berhasil gitu, Pak Pol. Betul. Itu yang bagus. Saya membayangkan kalau misalnya memang pola ini sudah dimiliki seseorang sampai sekian tahun, kan namanya juga sudah pola begitu, Pak Pol ya. Dia harus berpikir, menemukan pemikiran ini sendirian kan pasti sulit ya. Sangat-sangat sulit. Jadi memang kita ini kalau tahu teman kita mempunyai masalah ya dengan pola pikir negatif, kita harus mendorongnya. Nah, kalau kita sendiri yang berpola pikir negatif dan kita sadari itu, saya rasa kita harus masuk ke langkah berikutnya, yaitu yang tadi Ibu Esa sudah paparkan, yakni berkonsultasilah dengan orang lain guna mendapatkan wawasan yang lebih luas atau dorongan. Sebab memang dari diri kita sendiri kemungkinan
tenaga itu sudah hampir habis. Iya, apalagi misalnya memang pengalamannya juga buruk, gagal berkali-kali, lalu memang belum pernah dapat dukungan dari orang lain, dia harus berjuang sendirian gitu ya. Betul. Jadi masuk akal kalau harus berjuang sendirian, rasanya udah kalah duluan. Maka mintalah bantuan, konsultasilah dengan orang lain, tukar pikiranlah dengan orang lain, sehingga orang lain pun bisa memberikan masukan apa yang perlu diperbaiki dan kira-kira apa kemungkinan keberhasilannya dan sebagainya. Jadi dia memang tenaga pinjaman dari orang lain. Ya, tapi ada kesulitan yang harus dihadapi, saya rasa itu untuk memilah-milah mana yang kira-kira dia bisa lakukan dan mana yang dia tidak bisa lakukan itu, karena tidak mungkin dia akan bisa melakukan semuanya itu. Dengan kata lain, seseorang memang pada akhirnya harus menginventarisasi kemampuannya ya, dengan tepat. Jadi jangan sampai dianya juga bermasalah dalam pengertian nggak memiliki gambar diri yang tepat. Jadi itu penting sekali untuk bisa juga merealisasikan pikiran negatif kita. Kalau memang kita nggak bisa, kita akui nggak bisa. Kita bisa, kita akui kita bisa. Namun bukankah dalam kategori bisa atau tidak bisa ada tingkatannya pula? Jadi kita bisa katakan saya bisa dalam batas seperti apa. Saya nggak bisanya seperti apa. Nah, sebaiknya memang kita juga memiliki gambar yang tepat dalam bidang-bidang itu. Rasanya juga mungkin keinginan membuka dirinya itu ya Pak Paul ya. Maksudnya memang kan hal-hal seperti itu juga perlu input dari orang lain ya. Kamu bisa sebenarnya gitu. Tapi kan kadang-kadang ada orang yang memang sudah nggak bisa gitu. Jadi rasanya mungkin mau ya fleksibelnya itu ya untuk mendengar bahwa memang ada benarnya pandangan orang lain, nggak selalu yang dia pikir nggak bisa ya selamanya nggak bisa seterusnya gitu ya. Nah ini akan menjadi tantangan orang yang berpola pikir negatif, Bu Esther. Sebab ada kecenderungan orang yang berpola pikir negatif sudah menutup diri terhadap masukan orang lain. Seolah-olah dia senantiasa berusaha mengkonfirmasi ramalannya bahwa dia akan gagal. Kalau ada orang ingin menggugat dan memberikan dia harapan, seolah-olah dia tepis. Dia justru berikhtiar untuk senantiasa ya mengkonfirmasikan nubuatannya itulah bahwa dia akan gagal. Jadi waktu orang lain mencoba mendorongnya, susah untuk dia terima. Satu begitu. Kedua, ada kecenderungan juga, tadi Pak Gunawan sudah singgung, yang itu memang dia mempunyai masalah dengan kepercayaan diri. Jadi masalah itu sendiri juga menghalangi dia untuk mendengarkan masukan dari orang. Karena orang yang terima diri dengan nyaman, mempunyai kepercayaan diri yang baik, justru lebih terbuka mendengarkan masukan orang lain. Justru orang-orang yang memang mempunyai masalah dengan kepercayaan diri susah untuk menerima tanggapan orang. Dia takut orang melihat dirinya yang kurang itu. Dia takut ditolak atau dihina. Berarti untuk menginventarisasi diri itu kan benar-benar dia harus keluar dari kungkungannya ini ya. Betul, dah harus dia temukan orang yang bagi dia aman. Bisa menerimanya meskipun menunjukkan kekurangannya itu. Dia takut sekali orang tahu kekurangannya. Sebab dia tahu orang akan menghina dia kalau tahu kekurangannya. Padahal dia sendiri juga menghina dirinya ya. Betul. Ya bagaimana kalau itu menyangkut orang yang percaya kepada Tuhan ya, orang yang beriman ya. Itu bagaimana Pak? Makanya prinsip akhirnya adalah ini Pak Gunawan. Cobalah dengan perhitungan dan iman. Itu prinsipnya. Jadi waktu kita menghadapi tantangan, hitung kekuatan kita, kemampuan kita, kebisaan kita, lihat apa yang ada di depan kita. Tapi juga majulah dengan iman. Artinya, serahkanlah sisanya kepada Tuhan. Kita lakukan bagian kita. Kita sudah menghitung, setelah itu sisanya kembalikan kepada Tuhan. Mungkin firman Tuhan ini cocok ya untuk kita bisa berikan kepada saudara-saudara kita yang mungkin mempunyai masalah seperti ini Pak Gunawan. Diambil dari Amsal 3, 5 dan 6. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Tugas kita lakukan bagian kita. Perhitungan harus jalan, tapi iman juga harus jalan,
mengetahui Tuhan akan meluruskan sisanya. Begitu. Iya. Memang sulit juga untuk menyerahkan itu, Pak Pol. Kadang-kadang itu masih, walaupun di dalam doanya atau dia dalam kerinduannya, keinginannya menyerahkan itu pada Tuhan, tapi ternyata sebagian besar itu masih tetap di genggamannya, sehingga tetap ada rasa negatif itu, berpikiran negatif itu terus menghantui dirinya terus gitu. Saya kira iya. Jadi iman memang bukannya sesuatu yang langsung bisa kita nikmati ya kemenangannya pada saat itu. Sebab kalau kita sudah nikmati kemenangannya, ya bukan iman lagi. Justru belum melihatnya. Nah, dalam kegalauan itulah seseorang bisa beriman, yaitu belum melihat tapi sudah berserah. Iya, jadi pergumulannya dalam menyerahkan itu pada yang memang hak Tuhan atau bagian Tuhan itu, Pak. Betul. Dan dia pun harus punya keyakinan bahwa Tuhan akan menolong dia untuk makin hari makin bisa mengurangi pikiran-pikiran negatifnya dan menjadi positif gitu. Betul. Sebab pada akhirnya orang yang beriman adalah orang yang sangat positif. Ya, terima kasih sekali Bapak juga Ibu Esther. Saudara-saudara pendengar, kami baru saja berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru membicarakan suatu pokok, yaitu mengalahkan pikiran negatif. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, kami persilakan Anda menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK Jalan Cimanuk 58, Malang. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Dan akhirnya dari studio kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.